Oke, masih di WFC. Waktunya F-Voice curhat dan pastinya by F-Voice Singing Course. Ini Kak Faruk masih jadi momentum kita, founder, owner, CEO, sing duwe, yo coachnya, Wabe, OB. iyo. Jadi Tukang kalau bersih-bersih. posisi back, semuanya di dia ya. Kita udah tadi ngobrol di sesi sebelumnya bahwa memang perjalanan cukup panjang dari 2019 aktif, kemudian kena pandemi, sebuah perjuangan berat, akhirnya harus pulang kampung atau lebih tepatnya ke Nganjuk. Kemudian di 2022 merupakan puncak nama F-Voice karena kebetulan F-Voice ini merupakan saran dari salah satu rekanannya Kak Faruk untuk menguatkan akarnya yaitu melalui media sosial. Itulah kenapa muncul nama F-Voice. Paling gampang aja, simple, sesuatu yang sangat simple. Dari 2022, sebelumnya Anda pulang kampung bahkan sempat sedikit bertaktik ria dengan keluarga, ya kan? Iya, Nah, kemudian sebenarnya kalau ini spill aja ya, kalau Anda melihat nama Kak Faruk ini sebenarnya ST bahkan, sarjana teknik, iya, betul mahasiswa sekali. abadi di salah satu universitas negeri di Malang, 7,5 tahun. Tapi nggak apa-apa lah, 7,5 tahun kan kepotong sama pandemi ya Kak ya, Ya, masih aman lah, gitu. Bonus, benar. Nah, dari jurusan yang sangat berbeda sekali, masuk ke UB dengan jalur prestasi dari seni, itu yang membuat beliau sekarang kayak passionnya memang di seni ya, membuktikan. Nah, keluarga waktu kayak gini-gini gimana Kak? Rotok-rotok, ya nun sewu ya, kalau Iya, ST itu kan pengennya kerja di kantoran atau betul. minimal ya Di berpenghasilan industri lah. tetap atau Industri. gimana, kemudian jadi budak korporat sedikit lah gitu. Nah sekarang kan beliaunya yang membuat kita budak korporat, dia punya korporatnya loh malahan ya kan. Menurut Kak Faruk sejauh ini gimana nih untuk keluarga? Ya sebenarnya ini yang ditanyakan para wali murid gitu. Kak Faruk jurusan apa? Teknik. Teknik apa industri? Sebenarnya teknik industri pertanian begitu spesifiknya. Loh, udah itu tuh. Loh. Kok ada Loh ya jurusan? betul gitu. Jadi kan ini kan awalnya kan hobi begitu. Memang pekerjaan terbaik di dunia itu hobi yang dibayar, setuju Bener, ya. passion kita keluar di Betul. situ. Jadi kita bisa dengan hati gitu. Terus balik kalau pertanyaannya keluarga gimana nih gitu. Saya tak mengatur. Napas Ini dulu. pertanyaan yang cukup berat ya. Ini baru saya buka di sini loh. Curhatnya di sini, Ya, curhatnya baru saya momennya. buka di sini. Jadi saya jujur waktu itu berbohong. Ya apa ini maksudnya? Jujur saya tidak jujur. Jadi saya waktu pulang itu, waktu pandemi itu intinya saya bilang udah lulus, sudah kerja sebagai pengajar juga waktu itu. Karena orang tua saya tahunya itu saya mungkin pekerja keras ya, karena waktu masih kuliah aktif waktu itu jadi ojek online juga, terus jual baju bekas di velodrome waktu itu. Oh, thrifting. Terus percaya tidak percaya saya pernah jadi waiter. Jadi saya yang ngelapi meja orang habis makan itu. Terus cuci piring, nganterin makanan. Wah, itu seru sekali. Ini pengalaman yang seru. Nah, orang tua saya membolehkan begitu. Jadi sebenarnya saya bekerja apapun selama itu halal, itu boleh, silahkan begitu. Akan tetapi waktu itu kan secara usia seharusnya kalau dibanding sama teman-teman yang sudah katakan diangkat pegawai negeri atau yang lain-lain lah, kalau di desa kan orang kantoran itu ya harapan orang level, tua, benar, highest level begitu. Nah itu saya tidak boleh, karena saya waktu itu berbohongnya begini. Saya lebih banyak ceritanya ke papa saya. Pak, ini apa, orangnya nanya ya apa kerjaannya di Malang ya apa gitu. Yes, cukup cuma gawe mangan lah gitu. Saya pakai bahasa Jawa ini. Cukup mek gawe mangan. Terus lek gawe nabung ya apa? Gawe nabung ya sithik-sithik. Yang penting wis iso nggih bayar kos, kontrakan sih waktu itu. Terus bisa buat lain-lain dikit-dikit lah gitu. Dimarahi akhirnya karena ya itu tadi dibanding-banding ke. Benar. Pasti masih ada. Tapi itu kan saya berbohong. Gitu. Intinya saya disuruh pulang aja, nggak usah di Malang daripada ngentekno duit ngekos, makan dan lain-lain. Pulang aja.
jaga toko aja. Di rumah kan ada usaha keluarga, toko gitu. Terus suruh jaga. Saya nggak mau. Gitu. Akhirnya dari situ orang tua saya mulai membahas, wes tak kuliah no sekian nih. Saya mek dadi guru nyanyi, gitu. Apa jari tonggo dan gini. Karena setiap ditanya orang tua, ditanya tetangga itu mungkin oh alah mek guru nyanyi begitu. Terus lah kok gak sesuai ya mbak ini nih. Akhirnya itu saya pulang, satu waktu saya pulang itu setelah 2022 tapi. Jadi saya pulang, saya menceritakan apa adanya. Penghasilan sebenarnya, pekerjaan sebenar-benarnya begitu. Jadi waktu itu nenek saya juga di situ ngobrol berdua sama papa saya malam, diceritakanlah ke nenek waktu itu. Nah, papa saya sejak saat itu langsung kayak, oh yowis, lek kayak ngono ya tak dukung gini. Lek kayak ngono tak dukung. Jadi saya tuh, ini cerita saya sambil merinding. Jadi mek gitu toh, cuma omongan begitu aja. Saya selalu didoakan setiap sholat paginya. Saya merasa didorong dari bawah, didorong dari belakang, begitu supaya apa ya, supaya lebih maju. Sing awale muridé mek 10 tak dongakno anakku iso muridé 20, sing muridé 20 dadi 30 gitu. Tapi ini tidak tentang ekonomi saja begitu. Jadi kalau dari hati saya pernah, ini saya sudah mulai menjuri begitu. Nah, saya sama teman juri saya sering cerita, muridmu berapa gitu. Waktu itu saya murid 17-an kira-kira, itu udah menjuri. 17, terus si juri ini bilang, muridku ono 50 truk, muridku ono gitu. Terus aku bayangno iki ngene ke anak. Ayo, 50 iki. Ini secara ekonomi ya. Lek dipengno sakmene oleh piro gitu. Kalau secara waktu, lek 50 iki pasti wong iki wis gak ono waktu gitu. Makanya ketika menjuri itu dia mau juri karena ada saya waktu itu. Karena alhamdulillah waktu itu naik dikit-dikit lah nama saya. Jadi kayak seolah-olah penasaran sama Farouk itu siapa sih begitu. Dari situ saya ada angen-angen, aku ya pengen relek mulai muridku 50 begitu. Tapi kayaknya gak akan mungkin. Lah 17 loh. Nambah 1 aja itu sulit loh Kak Ana. Karena puji syukurnya ya, wow gitu karena ya. Les-lesan di Malang itu banyak begitu. Tapi ya terus bersyukur wong itu sudah lebih-lebih kok yang diberikan Gusti Allah itu sudah lebih-lebih waktu itu. Jadi dari situ orang tua saya sangat mendukung saya. Wah, iki ijazah sing berbunyi ST sarjana teknik saya ini nggak saya gunakan terus gimana gitu. Ya ora apa-apa. Pokoknya awakmu wis iso hidup dengan enak, maksudnya wis nggak seperti dulu lah, nggak seperti pas pandemi dulu. Itu oke, karena direstui saya merasa sangat semangat. Saya harus memfokuskan di sini. Nah, ini di luar ekonomi, saya harus memintarkan anak-anak orang ini jauh lebih pintar dari saya sendiri. Guru saya dulu waktu saya SMA pernah bilang begini, ke muridnya semuanya, waktu guru seni budaya, kalau kalian semuanya suatu saat jauh lebih kaya dari saya, jauh lebih pintar dari saya tidak cemburu, intinya tidak cemburu, karena itu keberhasilan saya sebagai seorang guru, mendidik kalian melebihi saya sendiri. Dari situ saya akhirnya oke deh, saya terapkan. Jadi kalau ada yang murid jauh lebih pintar dari saya, lebih jago dari saya, berarti saya berhasil. Begitu. Dan saat ini banyak. Berarti alhamdulillah. Karena memang sekarang ini teman-teman singing competition, saya bilang teman-teman karena kebetulan dulu kalau juri nyanyi nih, spill ya, kalau juri nyanyi kemudian ada beberapa salah satu Kak Farouk itu saya sampai hafal orang-orangnya dan memang berproses semuanya ya Kak Farouk. 2022 saya kita pertama ketemu tahun berapa ya? 2023 kayaknya kemungkinan. Oh, saya masih punya fotonya. Boleh nggak sih di spill? Beliaunya masih langsing ya. Sama kita masih langsing. Oh, iya. Belum menemuin kamera ceritanya. Dan alhamdulillahnya memang
dari Kak Faruk sendiri ada beberapa talenta-talentanya Malang yang kita tahu prosesnya juga beliau membersamai gitu. Nah, berarti keluarga yang penting doanya ya Kak ya, dukungannya dari doa. Perjalanan yang cukup panjang. Yang pasti 2022 adalah tonggak terbentuknya Betul, nama eVoice, betul betul sekali. ya. Kemudian mulai dikenal orang dari cuman beberapa, bahkan nggak sampai 10 nggak sih murid privat ya waktu Nggak itu di sampai. awal. Kemudian ngawali sampai sekarang berapa murid? Ratusan gitu kan. Oke, pencapaian terbesar Kak Faruk dari semua resolusi yang kemarin dibentuk dari awal. Eh, Pencapaian tertinggi kira-kira apa menurut Kak Faruk? saya sampaikan 2 saja begitu. Yang pertama itu dulu kan saya door to door ya ke Ana ya. Jadi dari Kepanjen ke Lawang ke mana itu saya Ngalah-ngalahi ojek online temenan. kalah. Saya ke sana sini tuh sudah 30 murid. Sampai akhirnya apa namanya konser pertama. Akhirnya tercapai konser pertama waktu itu. Di Gedung Kuangsau saya masih ingat 14 Januari 2024. Nah, itu. MC-nya bukan saya waktu itu, mohon maaf. Terus 23 apa 24 saya lupa, pokoknya itulah begitu. Konser pertama ya. Nah, waktu itu saya punya keinginan itu untuk punya studio. Karena banyak sekali yang mau les tapi saya udah nggak ada waktu, habis di jalan waktunya. Pengen studio karena biar bisa menerima lebih banyak murid lagi begitu. Jadi gambling. Sebenarnya yang ke saya itu mama-mama, papa-papa, orang tua yang nggak bisa nganter sih. Gitu. Jadi saya gambling. Bismillah nawa itu. Ternyata setelah buka studio saya sewa waktu itu pertama di Suhat. Nah itu pencapaian terbesar saya, bisa bikin studio sendiri. Ternyata malah tambah muridnya. Sampai akhirnya punya studio sendiri sungguhan. 2 lagi. Itu di Sulfat yang saat ini kita tempati itu. Jadi itu pencapaian terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen ada murid itu yang jauh lebih pintar dari saya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dan itu sudah ada. Begitu. Jadi itu salah satu capaian saya yang kayak aku berhasil mengajar dari situ. Jadi saya sangat ikhlas, saya sangat senang ada anak yang melebihi saya itu sendiri. Begitu. Itu capaian saya. Keren tuh. Tak kira pencapaiannya adalah tempat tinggal ini, kendaraan. Itu bonus ya? Ini bonus dari Doanya Tuhan Yang orang Maha tua, Esa. benar. Kan Dani, nek ketemu Kak Faruk itu mek siji pokoknya ya. Merendah untuk meroket ya pokoknya. Oke, berarti sekarang kira-kira persiapan apa lagi nih program ke depannya untuk Kak Faruk? Ih, panjang banget. Serius. Ini padahal curhatnya santai loh, pengen. Keringgingin kesemutan. Enggak. Guyon aja maksudnya. Enggak apa-apa lah ya. Kita kan santai aja curhatnya. Jadi anak-anak nanti murid-murid ya, jangan anak-anak karena ada yang lebih tua dari saya. Di sini Jadi, soalnya muridnya dari paling kecil usia berapa nih kalau di sini Kak? 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. Paling senior? Aku nggak mau bilang paling senior. 92. Bukan kelahiran 92 ya, usianya Iya, 92 tahun. Itu real ada. Ya, jadi ini program kedepannya. Nah, ini untuk anak-anak yang berprestasi, baik di bidang menyanyi maupun di luar menyanyi. Nanti itu kita adakan program WFC ini. Apa tadi? Waktunya eVoice curhat. Jadi semacam podcast ala-ala begitu ya. Podcast lah, bukan ala-ala. Podcast beneran ini gitu. Udah Jadi, niat ini soalnya. Jadi kita tampung di sini untuk kita up namanya begitu. Kita perkenalkan ke publik seperti itu. Dan ada lagi cover lagu untuk biar anak-anak makin semangat latihan. Jadi setiap selesai satu lagu nanti diusahakan satu lagu latihan nih biasanya. Itu kita fasilitasi untuk cover lagu. Begitu.
Kemudian kita ada konser, annual concert itu selalu di awal tahun. Dan ini kita kurang 1 bulan lagi berarti ya? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan konser bulan Januari nanti, minggu terakhir di UBTV lagi, insya Allah ya, doakan. Itu. Kemudian ada Mandarin Concert, itu akan, generasi ya lah ya. betul, itu akan terus diadakan setiap tahunnya. Bisa pertengahan tahun, bisa setiap 4 bulan begitu. Jadi anak-anak juga dipersiapkan lagu-lagu Mandarin begitu. Seperti itu. Tante Ana. Balik lagi ke panggilan sayang. Kak ya. Ana. Wah, wis pokoknya kalau curhat sama Kak Faruk kayaknya nggak ada habisnya. Satu hal yang saya dapetin di sini adalah apapun pilihan kita, kalau kita kerjaan dari hati dengan passion, itu pasti jadinya akan lebih indah. Apalagi kalau ada dukungan keluarga, apapun pilihannya. Jadi buat semuanya ada di rumah yang lagi nontonin kita di WFC, lakukan semuanya dari hati. Seperti yang Kak Faruk tadi bilang, kalau kita mengajar, berarti murid kita lebih baik dari kita. Kenapa? Kita bawanya pakai hati. Betul. Kalau kita bawanya pakai hati, hasilnya akan lebih baik. Oke, thank you buat Kak Faruk. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Faruk. Weh, sukses selalu untuk F-Voice Singing Course by Faruk Widja. Terima kasih banyak doanya. Yang pasti ini akan berlanjut. Kenapa? Karena kita masih punya banyak bintang tamu. Bahkan teman-teman F-Voice sendiri dari mulai coachnya nanti kita akan ajak bareng di sini, curhat bareng. Kemudian orang tua, muridnya. Dan jangan lupa untuk dinantikan nanti di bulan Januari sekitar minggu ke-4 kita akan ada annual konser. Dan yang pasti juga semua yang bergabung adalah dari murid, dari tutor, dari orang tua, dan tidak ketinggalan semua relasi kita akan bergabung di sana di UBTV insya Allah ya. Yang pasti buat semuanya thank you banget. Saya Kak Ana Tifana udah dipercaya di sini, dan nanti jangan lupa di annual konser kita ada kejutannya. Karena saya punya teman-teman yang akan dampingin saya, dan semuanya adalah teman-teman yang born to zero, from zero, bener-bener nggak ngerti. Di kelas public speaking kita baru beberapa, tapi seenggak-enggaknya saya bisa membuat teman-teman lebih berani lagi. Thank you buat semuanya, sukses selalu. Yang pasti kita ketemu lagi di next season. Thank you buat Kak Faruk, thank you buat F-Voice. Sampai ketemu lagi di WFC, waktunya F-Voice curhat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.